Lu mau mecat Enzo Maresca karena dia berbeda pendapat lah, malah oke fine. Yang lu tunjuk interimnya waktu itu kalau McFarlane. Oke. Terus kan yang namanya lu menunjuk head coach dan dikontrak selama permanen itu kan harapannya head coach ini dalam tanda kutip relatif bagus lah. Itu sementara yang lu datangkan bagus, pelatihnya kan enggak Ya, gitu. Berapa bulan lalu kita masih unggul 10 poin. Kemarin 9 poin, ya kan? Masih unggul 6 poin. Masih 3 poin. Sekarang ngomong apa? Masih ada tahun depan, Bang. Hilang fans Arsenal. Masih ada tahun depan. Kalau gua lebih melihatnya ini akan ditentukan sampai pekan terakhir sih, Bang. Ya, gue sebagai pecinta sepak bola senang kalau sampai terakhir. Secara overall ya, mau di atas kertas, mau secara momentum, mau secara kondisi dari masing-masing tim juga gitu. Dari secara semua gue melihat bahwa ini bisa sampai pekan terakhir gitu. Kamis 23 April diperingati oleh dua peristiwa besar di Inggris, dipecatnya Liam Rowe senior dan kembalinya Manchester City ke peringkat 1, dan itu akan menjadi pembahasan di halftime break kali ini. Masih bersama gue Dave Revri dan masih bersama Bang DJ. Enggak. Kamis 23 April kalau yang pertama tuh nggak penting. Yang nomor 2 bukan Manchester City kembali ke peringkat 1. Arsenal kembali ke habitatnya. Ya, ranking kedua. Dia ngerebut kembali nomor 2. Itu biar lu aja yang ngomong. Nah, iya. Gitu. Bukan biasanya City di akhir menjelang liga selesai. Nah itu dia, kalau kan kemarin gue bilang deh, paling nggak minta tolong sama fans Arsenal, ya The Gunners tolong screenshot itu kemarin posisi tabel klasemen yang hari Minggu. Benar. Karena paling nggak sampai Rabu tengah malam itu nggak berubah, ada Arsenal di puncak. Nah sekarang kan gue bilang kemenangan 1-0 saja atau 1 gol aja itu udah membawa Manchester City di atas Arsenal. Nah kalau Manchester City udah di pucuk jelang closingan begini, nah ribet buat ngelongsorin ya. Yeah. Tapi lepas dari orang bilang memang City sekarang kontrolnya di mereka, kalau gue bilang sih enggak ya. Soalnya gini ya, ini kan sebenarnya zero sum game, posisinya sama. Oh ini iya, cuma beda sama. jumlah gol produktivitas. Arsenal yang penting ya nggak boleh panik, tetap kayaknya tenang, bikin gol sebanyak-banyaknya. Iya. Iya kan? Untuk tuh bersyukur loh. City ngelawan Burnley cuma menang 1-0. Arsenal masih ketemu Burnley nanti. Pekan ke-37 kalau nggak salah gue cek daftarnya. Kayak gitu sih. Ya cuman ini Rowe senior gimana nih? Gue mau bahas Rowe senior dulu lah. Nggak penting buat gue Rowe senior. Iya kan? Dari awal kita udah bilang bahwa mengganti Enzo Maresca dengan Rowe. Ya kan gue jujur-jujuran aja deh ya. Iya. Gue nggak kenal Rowe senior nih siapa. Ya semua kayak nggak cuma lu, semuanya kita nggak kenal, Bang, nggak ada yang tahu. Tapi gue kasih tahu ya, begitu Rowe senior pindah ke Chelsea, gue kan cari tahu Rowe senior sebelumnya di mana. Iya. Ternyata Rowe senior di Strasbourg. Lo tahu, Strasbourg itu lolos ke semifinal Coupe de France, lolos ke semifinal Conference League. Nanti di semifinal Conference League dia ketemu Rayo Vallecano. Tapi kalau di Coupe de France tadi malam kalah tuh sama Nice 0-2. Artinya kan gue ngomong, kok Strasbourg ditinggal sama Rowe senior malah mengkilap-mengkilap aja. Dan tapi Rowe senior kan, ya gue bilang, ya gue nggak tahu ya, apakah klub sebesar Chelsea. Gue sih bilang Chelsea klub besar. Iyalah. Tapi dia Rowe senior, aduh ya ampun. 5 pertandingan terakhir, 5 kali kalah, kebobolan 11, lupa bikin gol. Kayaknya lupa esensi main bola itu adalah mencetak gol lebih banyak dari lawan. Gitu sih kalau menurut gue. Ya kalau Igu sekalian lah, poin tentang si Rowe senior di sini, ya sebenarnya balik lagi core-nya itu kan di manajemen gitu. Maksudnya dari awal dia datang nih, Chelsea mau dibawa ke arah mana gitu. Kalau zaman Roman Abramovich kan Chelsea dibawa untuk meraih prestasi sebanyak-banyaknya. Makanya bagaimanapun sistem yang diterapkan sama Roman, yang penting prestasi atau trofi yang bisa lu bawa ke lemari piala Stamford Bridge lah gitu. Nah di sini di zamannya Bluco ini awalnya sih mungkin kurang lebih masih sama gitu, maksudnya ngebawa prestasi. Cuman caranya ngebawa prestasi ini yang banyak tidak disetujui akhirnya oleh para publik, terutama para fans ya. Mau di sini maupun di luar, dan gue rasa di seluruh dunia sih pada akhirnya gitu.
kebijakan transfer yang ngaco, terus juga pemilihan pelatih. Sebenarnya kalau masalah transfer memang sih emang gak layak juga klub sebesar Chelsea ingin ditransformasi seperti klub-klub kayak ya mungkin bisa gue bilang kayak RB Leipzig gitu kan, maksudnya jadi gudangnya para talenta muda di situ gitu loh. Cuman mungkin gue pada akhirnya kalau emang itu cara yang mau lu tempuh, cara yang pengen lu bawa ke Chelsea di kondisi saat ini, ya sebenarnya as long as prestasi itu ikut muncul fine aja gitu. Caranya untuk membawa prestasi ini kan lu butuh mandor yang bagus juga gitu loh. Nah, sementara mandor yang dibawa ini ketika udah nemu mandor yang bagus, lu nggak mau dengerin mandor lu gitu loh. Sementara mandor lu yang tahu bangunannya kayak gimana. Iya benar sih. Itu jadi karma yang didapat oleh Chelsea. Oleh manajemennya gitu. Iya kan. Ya, gak jangan Chelsea sama manajemennya bang. Gitu. Terserah lah ya, belum sama juga Chelsea-nya kan. Klub juara dunia gitu, tapi ya udahlah. Karena gue juga pribadi sebagai fans cukup ironis juga bang gitu. Lu mau memecat Enzo Maresca karena dia berbeda pendapat lah, oke fine. Yang lu tunjuk interimnya waktu itu kalau McFarlane. Oke. Terus kan yang namanya lu menunjuk head coach dan dikontrak selama permanen itu kan harapannya head coach ini dalam tanda kutip relatif bagus lah. Itu sementara yang lu datangkan bagus, pelatihnya kan enggak gitu. Ya sebenarnya gue nggak tahu Rosenior tuh bagus apa enggak ya, tapi jujur aja gue tidak pernah mendengar nama ini sebelumnya. Ya, jadi kan jadi gue ngelihat mereka bisa, gue nggak tahu sih ya, 5 pertandingan terakhir itu ya kayak gue ngelihat ini Chelsea ini beneran nih gitu. Iya kan? Walaupun gue sebenarnya kita balik ke laga waktu ngadepin Brighton tengah pekan kemarin, gue juga udah feeling prediksi gue kalah. Cuma kalahnya ya ampun udah 3-0 gue bilang ini. Ya makanya kan waktu dari lawan City kemarin kan gue bilang juga di sini di babak kedua, kok ini pemain seperti memperlihatkan gitu loh, maksudnya sengaja gitu. Main setengah hati untuk hal tertentu ya, mungkin ini hal tertentu yang waktu itu gue bilangnya gitu loh. Makanya 7 sisa laga di akhir laga Premier League ini ya gue rasa Chelsea mungkin menang paling banyak juga 2. Gila. Gitu di bawah Rosenior ini ya. Gitu. Nah, pertanyaannya kan sekarang siapa yang akan ditunjuk untuk menjadi ya kalau media-media nggak jelas ya di luar sana banyak nama yang disebut. Cuman dari official dari dari Chelsea-nya juga belum keluar. Mereka berusaha untuk meratapi lah. Ya, maksudnya di sisa musim akhir pekan kan akan menghadapi semifinal FA Cup. Balik lagi ke McFarlane interimnya. Nah, makanya lu aja yang bukan fansnya, aduh nih gimana Chelsea, gimana kita sebagai fans ya kan ngeliat manajemennya kayak gini geram gitu. Tapi ya harusnya cari nama-nama yang punya pengalaman lah, nama-nama besar. Gue nggak tahu. Andoni Iraola kan kalau nggak salah musim ini berakhir dengan Iraola, Glasner, satu lagi gue lupa siapa. Ya, Bojan Hodak ya. Wah, gila lu, Persib juara 3 kali dibawa. Jangan nanti jatuhnya kalau Bojan Hodak ke Chelsea kayak Rosenior, jatuhnya jangan. Enak aja lu, blues sama blues lo, pangeran biru lu jangan sembarangan lu, Persib. Iya. Jagoan aing. Iya. Lu itu ya. Yaudah oke, jadi itu untuk siapa Rosenior, tapi kalau penggantinya kalau gue pribadi sih kalau bisa lu dapetin Luis Enrique, udah Luis Enrique deh. Luis Enrique, iya. PSG. Dia habis juga kan kontraknya sama PSG di musim ini. Terakhir kalau lu bisa dapetin itu saingannya karena Manchester United-nya udah cukup oke dari segi hasil sama Carrick, kayaknya bakal diterusin nih gitu. Loh, City kalau Guardiola hengkang? Enzo Maresca. Alah, aneh. Makanya Luis Enrique lagi kosong, ya lu coba perbaiki lah yang waktu Luis Enrique waktu itu mau datang tapi nggak jadi. Coba lobby lagi biar datang tuh Luis Enrique tuh. Kalau emang lu bener-bener berniat atau bertikat untuk mengubah gaya ngatur lu di Chelsea ini sebagai klub besar gitu sih. Itu. Oke, itu dari Liam Rosenior bersama Chelsea, dan Chelsea nanti di akhir pekan akan melawan Leeds di semifinal FA Cup dan semoga Rosenior udah keluar dan semoga itu salah satu hal yang bisa mengatasi lah masalah yang ada di dalam ruang ganti ataupun dalam segi teknis atau tactical. Jadi mentalitasnya kembali lagi dan nanti lawan Leeds bisa menunjukkan yang terbaik lagi lah gitu. Nggak mungkin. Walaupun nggak mungkin juga, benar. Musim ini tuh susah Chelsea ngadepin Leeds United. Ya 1 kalah 3-1, 1 seri 2 sama gitu. Masih ada cetak golnya lawan Leeds, tenang aja. Ini enggak besok. Terus lagi. Kayaknya kalah 0-2 jadi 0-13. Iya kan. Lu mah emang pengen lu seneng lu. Enggak. Gua nggak seneng kalau Chelsea kalah. Tapi happy aja dikit. Ketemu lu nya ada bahan buat dijahit. Ya, itu dari Chelsea.
Dan sekarang ini sembari menatap ke akhir pekan nanti Bang, gue mau ke lu udah bahas apa namanya tadi pendapat lu tentang Arsenal sama City udah sampai situ aja atau ada yang mau lu tambahin? Ya lagi? gini lah, sebenarnya kan menarik ya, 200 hari kalau nggak salah. 200 Arsenal, lebih lah, iya. Tepatnya kita juga di atas kan. uh-uh. Iya kan. Tapi tadi gue ketemu sama Ketemu fans lagi. Arsenal. Oh iya dong, gue paling seneng ketemu fans Arsenal hari ini. Nah yang satu ini lucu nih. Nah gimana tuh? Dia bilang, berapa bulan lalu kita masih unggul 10 poin. Kemarin 9 poin. Iya kan? Masih unggul 6 poin. Masih 3 poin. Sekarang ngomong apa? Masih ada tahun depan bang. Gila fans Arsenal. Masih ada tahun depan. Keren dia masih bertahan di bawah, masih unggul goal difference gitu enggak? Loh enggak. Gue justru dari kemarin kan gue selalu bilang Manchester City menang 1-0 aja udah di atas. Ya. Tapi gue juga itu sebenarnya harapan gue. Jadi City tuh nggak usah menang lebih dari satu. Lebih satu ya selisih ya sama Burnley. Nah, jadi kita benar-benar mulai ke 0 lagi nih. Walaupun secara produktivitas gol City di atas. Kita akan menatapkan 5 pertandingan ke depan, ya. Akhir pekan ini Arsenal punya kesempatan untuk naik lagi ke atas. Lawannya Newcastle karena Manchester City akan main di FA Cup ketemu Southampton. Ya. Tadi gue udah bilang bahwa gelar juara itu masih ada di depan mata. Masih memungkinkan untuk Arsenal. Dan gue ngomong sama lu, gue masih konsisten dengan waktu kita ngobrol minggu lalu yang lu tanya sama gue, lu lebih pede Arsenal juara di Liga Champions apa di Premier League? Premier League. Karena poin lu sama kok. Lu cuma ini masalah selisih gol doang, iya kan? Iya. Dan gue ada optimisme sedikit bahwa kalau besok lu ketemu Newcastle United dalam 4 pertandingan terakhir mereka nggak pernah menang juga. Iya. Iya kan? Kalah mulu. Kalah. Jadi ini kesempatan buat Gyökeres dan kawan-kawan. Cuma benar-benar ini mental, ya kan? Apa yang terjadi ketika mereka mengetahui Manchester City sudah di atas? Itu kan penting banget supaya mereka, gue tetap fokus menatap laga-laga ke depan. Memang akan ada distract tuh buat Arsenal. Kenapa? Karena mereka masih akan menghadapi Atletico Madrid dalam 2 kali pertandingan di Liga Champions. Ini fokus nih, ya kan? Karena lu punya kesempatan mengawinkan 2 trofi major yang luar biasa ini gitu. Iya. Tetapi kan sekarang mulai berpikir nih, ya kan? Nah yang paling dekat akhir pekan nanti menghadapi Newcastle United. Buat gua yang penting lu fokus dan menang. Kalau gue poinnya itu aja dulu. Arteta harus membuat suasana di timnya gitu ya, baik di ruang ganti gitu tetap tenang aja gitu. Ya memang apek sih lu dengan keunggulan poin yang cukup banyak, bahkan beberapa kali Manchester City sempat terpleset, lu juga sempat terpleset gitu kan. Iya. Gue sih bersyukur kalau jadi fans Arsenal, gue bersyukur menghadapin Burnley loh. Tim yang udah pasti degradasi nggak sih? Iya udah pasti. Cuma menang 1-0 City. Arsenal masih ketemu Burnley nanti di pekan ke-37. Kalau head-to-headnya aja ya, kalau lo bisa menang gede, mungkin lo bisa. Tapi kan sebelum-sebelumnya ya. Iya, kalau kita, nah cuma memang Arsenal mungkin gini ya, memang berat untuk ngelongsorin City kalau udah jelang closingan, jelang akhir kompetisi. Tapi bukan berarti enggak. Justru tantangannya harus dijawab. Kalau gua ngelihat jadwal bermainnya Arsenal menghadapi masih 3 klub London. Ada Fulham, West Ham United, sama Crystal Palace. Nah kondisinya mungkin yang agak ribet itu sama West Ham. Karena West Ham ini lagi bersaing dengan Spurs untuk keluar dari jeratan degradasi kan. Ya tapi memang paling depan Newcastle United. Ini Newcastle United yang bukan Newcastle United musim lalu, Dev, yang mereka akhirnya lolos ke Liga Champions. Iya, bukan. Jadi menurut gue optimisme itu harus tetap dijaga kayak gitu. Dan kemenangan di putaran pertama menghadapi Newcastle harusnya jadi modal buat Arsenal nanti. Ya kita lihatlah bagaimana Arteta bisa mengembalikan situasi itu lebih kondusif dan nggak apa-apa sih, kompetitif aja. Karena City juga belum tentu. City tuh kalau gue lihat jadwalnya, mereka di pekan terakhir ketemu Aston Villa. Ya itu dia kan? Tuh. Dia pekan terakhir tuh PR itu. Ya cuma kalau Chelsea-nya sekarang udah say goodbye dengan tiket Liga Champions. Udah say goodbye bang. Ya Aston Villa artinya udah nothing tulus juga. Oh iya. Udah lolos kan. Iya. Artinya Manchester City bisa punya peluang menang dan berpesta di
kandang itu kalau laga terakhir sampai maksudnya penentuan juara itu sampai dia pekan terakhir. Iya. Ya paling kan ada Everton. Ya kalau Everton masih ngintip-ngintip bisa ke Eropa, paling nggak ke Conference League musim depan, ya itu laga yang berat. Cuma ya menurut gua kontrol di Manchester City tuh karena saat ini di atas, tapi kalau ngelihat selisih golnya masih sama gitu. Ya tinggal mental aja sih. Itu juga mental itu udah pasti, tapi memang kalau gua lebih melihatnya ini akan ditentukan sampai pekan terakhir sih Bang. Ya gue sebagai pecinta sepak bola senang kalau secara overall ya, mau secara di atas kertas, mau secara momentum, mau secara kondisi dari masing-masing tim juga gitu. Dari secara kedua, semua gue melihat bahwa ini bisa sampai pekan terakhir gitu, karena kan tugas dua tim ini cuma satu gitu, lo tidak kalah dan yang kedua cetak gol sebanyak-banyaknya dan tidak kebobolan sebanyak-banyaknya juga gitu loh. Jadi dan gue rasa tim ini bisa lah melakukan dua hal itu di mulai dari match week selanjutnya sampai ke pekan terakhir gitu. Karena kalau dari sisi Arsenal gue lihat kan kita selalu udah mulai mengkritik, ini kok Arsenal mainnya cukup dalam, mainnya kok bertahan gitu. Tapi sementara ngelawan City kemarin kok tiba-tiba bagus gitu loh. Maksudnya gue juga bilang di babak pertama udah cukup mengimbangin nih Arsenal gitu. Barangkali ya siapa tahu main bertahan itu untuk disimpan agar main keluarnya tuh dikeluarin pas lawan City doang. Gue juga mikirnya pada akhirnya begitu. Sampai setelah ketemu City nanti ke belakangnya Arsenal udah bakalan main dengan lebih atraktif lagi seperti Arsenal yang kita kenal lah gitu. Gue lihat seperti itu. Kalau misalkan Arsenal bisa menunjukkan itu sampai pekan terakhir, gue rasa Arsenal bisa bersaing terus-terusan sampai pekan terakhir gitu. Dan dari sisi City-nya juga gue rasa mempersiapkan FA Cup di semifinal melawan Southampton nanti dari segi persiapan ya gue bilang berbanding atau berbeda jauh lah kalau misalkan City masih bermain di UCL gitu. Jadi nggak yang prepare matang itu, cuman yang jelas masa iya lo lawan Southampton walaupun ada potensi dikalahkan juga, cuman masa iya lo kalah sih sama Southampton ya gitu. Belum tahu, Arsenal kan disingkirkan Southampton di perempat final. Tapi maksud gua kayaknya persiapannya nggak yang seberarti untuk Southampton. Jadi fokusnya masih bisa dia titik beratkan ke Premier League. Poin gua di situ. Itu untuk Manchester City. Makanya ya nanti seperti yang lu bilang, berapa musim lalu kan juga match terakhir City lawannya Aston Villa Bang. Lupa gue. 2 musim apa 3 musim lalu yang gol pembuka dari City itu Gundogan dan yang ditutup kemenangan sama Gundogan lagi. Iya. Itu gitu maksud gue. Nah, mungkin tragedi itu akan terulang lagi, itu kan pekan terakhir tuh. Lagi sama Liverpool apa? Sama Liverpool kan. Itu dia. Gitu. Jadi ya stand 1 poin gue kayaknya ini bakal seru sampai pekan terakhir gitu. Iya, moga-moga sih seperti itu. Makanya gue bilang kalau kita ngomongin klasemen, gue udah duga sih kemarin begitu hasilnya sama Burnley ya pasti City ke atas. Cuma ya gue nggak nyangka cuma menang 1-0. Iya kan. Cuma memang ada satu lagi Dave. Kelebihannya City itu adalah dalam 2 pertandingan terakhir di Premier League, Erling Haaland udah bikin gol lagi. Jadi udah 2-4 sekarang golnya. Nah itu tuh kalau udah bikin gol lagi, Erling Haaland tuh bisa jadi bikin gol terus lagi. Iya, jadi bikin gol terus lagi apa ya? Tapi kan sebenarnya semua pemain dari Manchester City ya lo lihat Ryan Cherky, Jeremy Doku, siapapun bisa bikin gol. Ya, cuma yang jelas ya minggu ini akhir pekan nanti menghadapi Newcastle United. Ya, gue sih gini ya. Pemain-pemain yang diturunkan lah yang lebih di concern dari Arteta kan. Iya, jangan sampai lu. Karena menurut gue semua final kan buat Arsenal. Iyalah, semua ya. Karena gini Dave, ketika Arsenal bisa mengalahkan Newcastle United, itu juga akan memberi tekanan tersendiri. Karena setelah menghadapi Southampton, kalau nggak salah, City ketemu Crystal Palace ya atau Crystal Palace dulu kayaknya. Karena iya kan. Walaupun Crystal Palace juga sebenarnya posisinya udah ke atas susah ke bawah enggak gitu kan. Ya udah tengah-tengah aja udah. Ya tapi kan semua bisa terjadi. Ya. Ya kalau Manchester City ngadepin Southampton di FA Cup sih menurut gua ya mungkin rotasi pemain juga akan ada. Tapi Southampton kan kalau gue lihat selain dia masuk semifinal di FA Cup, di divisi Championship juga mereka sekarang nomor 4 Dev. Jadi mereka juga punya peluang untuk main ke Wembley lagi untuk merebut 1 tiket ke Premier League gitu. Dan kalau mereka bisa mengalahkan Arsenal, jadi kalau nggak salah di di perempat final ngalahin Arsenal, sebelumnya mereka menyingkirkan Leeds United gitu. Ya nggak apa-apa juga sih mengalahkan Manchester City
FA Cup. FA Cup. Kalau nggak salah 2 musim lalu Southampton juga menyingkirkan Manchester City tapi di Carabao Cup. 2 musim atau 3 musim lalu. Cuma ya harusnya sih Manchester City di semifinal besok akan lebih kalem mainnya. Sekali lagi namanya semifinal, mau menang selisih 1 kayak gitu kan. Yang penting udah cukup untuk bisa ke final. Masuk ke final. Oke, itu pembahasan dari Arsenal dan juga Manchester City. Tapi ini gue seneng ya sebagai pecinta sepak bola ya dan Premier League ya. Persaingan itu Manchester City dan Arsenal. Moga-moga seperti yang lo bilang sampai pekan terakhir. Iya. Seperti itu. Jangan sampai malah ya gue nggak tahu lah kalau nanti Arsenal sama Newcastle kehilangan poin. Ya itu mah Arsenalnya aja udah. Ya udah. Iya udah. Iya kan. Ya, jadi ya tinggal membuktikan omongan gue di Champions League aja ntar. Iya, maksud gue kalau sampai Arsenal nggak bisa juara Premier League lagi sih ya sudahlah. Iya. Ya kan. Ya mungkin tadi benar kan, bukan City naik ke atas, emang Arsenal kembali. Oh iya benar. Berada di posisi yang sebenarnya. Gitu. Oke, kita pindah dulu ini ke Liverpool bang. Nah nih Liverpool nih, gue kemarin ada sedikit dapat, gue nggak tahu ini rumor atau enggak, cuman Sky Sports di luar udah berbicara kemungkinan Arne Slot bakal stay di Liverpool. Gimana lu ngeliat Arne Slot kalau bakal stay di Liverpool? Ya itu menurut gue sih opsi yang baik ya buat Kenapa? Liverpool. Gini Dave, kadang-kadang kita tuh juga memang hari-hari ini kita tidak bisa lagi melihat orang bertahan di posisi itu cukup lama. Tapi kalau kita bilang bahwa betul Arne Slot musim ini ya memang tidak segemilang musim yang pertama ya. Musim pertamanya. Waktu di musim pertama bahkan dengan mereka sempat hampir ya lumayan jauh kan, kecuali di Liga Champions yang setelah mereka jadi penguasa puncak klasemen juga. Iya Liga Stage taunya 16 besar langsung kan. Disingkirin Paris Saint-Germain kan. Ya gini Dave, kita sama-sama tahu juga bahwa Liverpool di akhir musim juga akan ditinggalkan oleh Salah dan Robertson. Artinya generasi yang selama ini menjadi salah satu atau pemain-pemain kunci terutama di era Jurgen Klopp kan sudah mulai tidak ada. Ya manajemen Liverpool barangkali akan memberi kesempatan kepada Arne Slot untuk membangun tim. Sebenarnya udah dari sekarang dibangun ya, tapi kelihatan kan betapa sulitnya orkestrasi kurang juga sih. Ya dari ciptakan balance untuk Liverpool kurang. Tapi sebenarnya kan PR-nya adalah style permainan yang ingin dipertunjukkan oleh Slotnya. Arne Slot kayak gitu kan. Lu mau main apa sih? Mau main menyerang, mau main juga nggak tahu. Dan musim ini kan juga ada Piala Dunia di akhir. Nah itu juga nggak semudah itu ketika kalau lu mengganti dengan pelatih baru dengan pemain-pemain yang dari masa kontrak juga masih cukup panjang. Jadi menurut gue ini pilihan yang cukup oke, tapi gue yakin manajemen Liverpool pasti akan memantau. Kalau memang Arne Slot dikasih 1 musim lagi, tetapi dalam mungkin 3 bulan pertama atau sampai Desember nanti Liverpool ya tidak ada prestasi yang baik atau tersingkir di beberapa kompetisi atau tercecer di Premier League, ya mungkin itu akan menjadi jalan untuk pergi. Jadi kalau gue sih ngelihatnya seperti itu. Tapi pemain-pemain juga Dave yang mesti direview oleh manajemen ya. Dan Arne Slot. Kayak di lini belakang lah. Kalau menurut gue duet Van Dijk dan Konate, I don't think so lah bisa sampai musim depan. You don't think so? Iya menurut gue ya. Kadang karena terlalu naik turun. Kadang kelihatan mainnya bagus gitu kan. Kita kan nggak perlu terus-terusan menunggu Virgil van Dijk maju ke depan di menit terakhir bikin gol gitu. Tapi kebobolan juga jalan ya. Cukup banyak seperti itu. Lalu di penjaga gawang juga ya Alisson Becker juga menurut gue udah harus dilihat lagi kan, dia juga rentan cedera nih beberapa waktu terakhir lah. Ya. Seperti itu. Tapi ya itu tadi ada Alexander Isak, Hugo Ekitike. Isak ya sejak pindahnya aja udah drama, kemudian cedera dan lain-lain. Isak kan bukan Isak yang musim lalu jadi pesaing. Belum mungkin ya. Cuman nggak tahu lagi bakal sampai ke itu detik itu apa enggak. Ya nanti kan kita lihat juga setelah Piala Dunia transfer seperti apa. Tapi kalau ngomongin laga menghadapi Crystal Palace nih tantangannya Dave. Karena Crystal Palace nih salah satu lawan yang sering dihadapi oleh Arne Slot dalam 2 tahun ini. Oh iya, kesulitan lah Arne Slot ya. Udah 5 kali, ya kan?
Udah 5 kali mereka ketemu, which is cuma pertemuan pertama mereka menang. Itu gue masih ingat yang nyetak gol tuh almarhum Diogo Jota, menang 1-0. Tapi selebihnya kalah dan cuma seri. Bahkan di Community Shield kan juga mereka kalah ya, adu penalti. Ya dalam upaya mereka untuk bisa meraih tiket ke Liga Champions yang sebenarnya sih ini juga karena Chelsea yang performanya turun ya. Dengan keunggulan 7 poin, kalau sampai 2 laga ke depan Liverpool masih bisa dapat 3 poin, 6 poin, mereka sudah relatif aman. Nah, kalau udah relatif aman lolos ke Liga Champions, baru deh tuh pemain-pemain muda mulai tuh diberi menit bermain yang cukup banyak, termasuk si Rio Ngumoha itu yang hari ini kan udah di depan kayak gitu. Jadi laga menghadapi Crystal Palace tetap menjadi laga serius yang harus dimenangkan oleh The Anfield Gangs, karena mainnya juga di kandang sendiri ya kalau nggak salah ya. Di Anfield kan. Dan ini sebenarnya menumbuhkan keyakinan bahwa mereka ya cukup baik kan. Kan selisihnya juga 3 poin ya kalau nggak salah sama Aston Villa dan Manchester United. 3 poin. Ya kan. Target finish 3 besar rasanya masih masuk akal untuk bisa dipenuhi oleh The Reds. Itu sih. Ya, gue tadinya berpikir bahwa kayaknya Arne Slot udah selesai di akhir musim gitu kan, karena ya gue juga berpikir gitu, tapi kan pertanyaan lu kalau dikasih kepercayaan ya gue akan bilang ya udahlah. Itu juga Xabi Alonso dari Real Madrid juga udah dipecat juga kan, barangkali manajemen Liverpool ngelihat Arne Slot prestasinya di musim ini nggak ada gitu, cuman bisa menyelamatkan slot Liga Champions doang, makanya nanti diganti sama Xabi Alonso. Gue pikir kayak gitu, tapi melihat tren dari manajemennya Liverpool waktu zaman Jurgen Klopp lah, nggak usah jauh-jauh gue. Kan pas ada beberapa musim yang dimana Jurgen Klopp gak perform gitu dan masih tetap dipertahankan sama manajemen gitu, dan gue rasa sih kayaknya di musim ini melihat tren itu kayaknya bakal dikasih kesempatan lagi gitu. Entah 1 musim, entah setengah musim, tapi yang jelas Arne Slot bakal dikasih 1 jendela transfer lagi sih kalau menurut gue, nanti setelah itu baru dilihat lagi. Dan gue tapi ini Dev, tantangannya itu loh, kalau Jurgen Klopp walaupun dia tidak kelihatan oke, tapi dia tahu Liverpool kebayang sistem pola bermainnya. Cuma emang kadang-kadang emang nggak luck aja lu hari itu lu bisa kalah, pemain cedera, kemudian kayak off day aja gitu. Kalau Arne Slot kan musim ini bener-bener nggak tahu ya. Lu bisa minggu ini mainnya oke, yang lu pernah bilang ya, minggu ini lu bisa bikin 5 gol, minggu besok lu kayak orang amnesia gitu kan, ya seperti itu sih. Iya, makanya terjadi ngeliat tren dari manajemen Liverpool kayaknya bukan tipe manajemen yang gampang pecat pelatih lah. Betul. Gitu. Jadi kayaknya masih tetap bertahan. Tapi lawan Crystal Palace mau apapun hasilnya, gue rasa cukup aman sih Liverpool di zona Liga Champions ini sih Bang. Iya, makanya target mereka sebenarnya sekarang kalau bisa 3 besar. Maksud gue mau nanti hasilnya seri ataupun kalah di next match nanti dia akan baik lagi gitu maksud gue. Ya buat gue sih kalau bisa menang. Ya kalau bisa menang itu lebih bagus. Ya kan targetnya harus menang dong pemain. Masa pemain targetnya kalah seri? Bukan kalau hasil akhirnya seandainya gitu loh maksud gue. Ya kalau menang Liverpool harus menang. Iya gitu makanya menurut gue mereka akan mengusahakan yang maksimal. Iya pasti. Gitu. Oke, ini 1 tim lagi Bang dari Big Six yang kayaknya makin hari posisinya makin nyaman. Siapa sih? Di posisi nomor 3. Manchester. Ya sekarang kan. Sekarang. Ya. Ada yang bilang dari fans MU bahwa ternyata nomor 3 itu nggak jelek-jelek banget. Iya itu kan menghibur diri, ya kan. Nomor 3 tapi lu udah tersingkir di Carabao Cup jauh-jauh hari, di FA Cup. Disingkirin siapa dia tuh FA Cup? Lupa gue ada. Adu penalti nggak salah itu, lupa gue. Iya kan? Terus di Eropa main gak sih? Enggak ya. Iya. Ya nggak apa-apa. Namanya fans kan boleh gitu kan menghibur diri ya. Itu realistis, iya kan? Iya. Masa lu ngintip Arsenal sama City kalah mulu, ya kan repot. Kita belum ngebahas MU nih Bang. Maksudnya beberapa poin dari MU yang akan terjadi kan, satu ya tentu pelatih, Michael Carrick. Walaupun sekarang masih belum ada info yang lebih jelasnya lagi hal yang harus atau syarat yang harus dipenuhi sama Carrick untuk bisa stay di MU dari manajemen itu belum, atau informasi beritanya belum ada gitu. Terus juga pemain-pemain yang dibutuhkan atau yang akan pergi. Nah nanti lu gimana Bang di MU nih?
Kalau gue ngelihatnya gini lah, sebenarnya konsentrasi atau manajemen dan pelatih ya dan semua sebenarnya kan udah tertuju ke musim depan. Kalau menurut gue ya, lu nggak usah ngomongin nomor 3. Nomor 3 buat gue MU itu bonus lah ya. Tapi bisa kembali lagi ke Eropa di Liga Champions. Karena kan dengan Liga Champions itu kan lu bisa mendatangkan pemain-pemain yang bagus. Iya benar. Pemain-pemain yang oke gitu. Kalau memang uangnya juga ada. Ada pasti MU mah. Iya. Tapi maksud gua dengan pemain-pemain yang sekarang tentu dia kan harus ngelihat lagi. Kalau misalnya dia merubah komposisi kepelatihan, misalnya Michael Carrick ternyata tidak mendapatkan permanen position itu. Sementara pola mainnya sudah. Kalau menurut gue gini ya, Michael Carrick kan ya walaupun kadang-kadang kayak creativity atau strategi yang lain plan B-nya tuh nggak ada, nggak jalan gitu. Tapi paling nggak dia mendapatkan kepercayaan dari para pemain dan ruang ganti. Dia bisa menguasai itu. Itu cukup, menurut gue itu sudah cukup membantu. Tinggal nanti bagaimana manajemen melihat posisi-posisi yang masih jadi celah itu untuk ditutup. Kalau kita harusnya ngeliat, gitu kan harusnya. Iya. Kalau kita ngelihat kan Matheus Cunha, Benjamin Sesko, Mbeumo, Bruno Fernandes itu kan jadi pilar 4 pemain ini, ya kan? Penjaga, termasuk penjaga gawang tuh. Slamens ya kan? Gue nggak kebayang kalau waktu itu yang nggak tahu ya kalau Emi Martinez hari itu awal musim jadi pindah ke MU ya, ya kan? Terus pelatihnya Amorim. Ya gue nggak ngerti lah, nggak bisa bayangin. Tapi kalau Michael Carrick berangkat dari situ, kemudian pondasi dasar bermainnya mereka juga sudah cukup klik, kan tinggal para pemainnya. Toh menurut gue mental pemain Manchester United dan juga kepercayaan supporter ke tim kan juga sudah terlihat. Lu bayangin deh, musim ini mereka bisa ngalahin Liverpool, Arsenal, Chelsea, away. Semua, iya. Spurs kan? Juga. City. Iya makanya. Artinya kan gue bisa kok. Liverpool belum dong, nanti kan ketemu Liverpool. Gitu ya? Oh iya. Especially di bawah Carrick lah. Di bawah Carrick maksudnya. Iya. Tapi maksud gue, ya MU musim ini, apalagi setelah Amorim ya, kita ngomongin setelah Amorim ya. Oke kok, menurut gue. Ya tinggal nanti bagaimana mereka mengevaluasi, ya kan? Karena lu ngomongin diri sendiri dulu lah. Melihat klub-klub yang lain kan juga kita nggak tahu situasinya seperti apa. Tapi memang begini ya, Dev. Membandingkan Pep Guardiola dengan Michael Carrick sih agak jauh. Jangan bang. Tapi kan memberi kepercayaan juga cukup oke lah. Ya karena gini ya. Alex Ferguson tahun 86 ya, kalau nggak salah datang ke Manchester United kan dia juga membawa Aberdeen luar biasa di Liga Skotlandia. Walaupun Liga Skotlandia ya. Tapi terus proses waktunya berjalan dengan cukup baik. 13 gelar kalau nggak salah diraih Sir Alex Ferguson kan. Ya, gue nggak bisa bilang Carrick akan seperti sana, jauh juga sih menurut gue ya. Tapi paling nggak diberi kesempatan lah. Ya mungkin seperti kayak Ole Gunnar Solskjaer waktu itu kan juga diberi kesempatan. Cuma memang kalau jadi juara Premier League, nah gue tuh nggak tahu tuh kapan itu akan menjadi kenyataan buat Manchester United, ya kan? Mungkin fase-nya musim ini ya kita nomor 3 udah cukup lah prestasi. Ya musim depan mungkin masuk final Carabao Cup udah prestasi ya, juara di situ ya kan, atau sembari nomor 2. Kecuali Arsenal emang masih pengen nomor 2 ya kan, kita nggak pernah tahu. Oke, itu dari siapa sih MU akhir pekan? Lawan Brentford. Ya gue nggak tahu ya, Brentford belakangan kayaknya nggak yang begitu mengerikan. Enggak, karena Brentford juga kan gini ya, Dev. Kekalahan sih. Chelsea tengah pekan kemarin menghadapi Brighton kan juga membuat Brighton sudah mengangkangi tanda kutip si Chelsea ya. Ya tinggal si Brentfordnya kan bisa dapat ke Europa League ya, bisa. ke Conference League ya. Bisa. Ini juga menjadi tantangan sendiri sih, apalagi ada striker si siapa, Igor Thiago yang juga harus diwaspadai udah lini belakang MU sih. Iya. Oke lah, gue kalau dari MU, gue sih kalau misalkan ada info atau berita siapa si Michael Carrick mau permanenin aja nggak apa-apa gitu, biar nanti stok pelatih bagus di Eropa yang apa namanya bisa ke Chelsea. Enggak sih mikir. Nih gue lagi mikir-mikir ya, pas begitu Rossenior dipecat ya, gue nggak tahu ya. Kalau gue bandingin dari tahun 86 ya, gue ngomong 86 kenapa? Karena gue suka bola kan tahun 86 ya. Karena Maradona ya. Dan kalau nggak salah tuh Alex Ferguson. MU tuh kalau nggak salah 10 deh.
Apa? Dari Sir Alex Ferguson sampai sekarang tuh 10 pelatih deh kalau nggak salah. Oh dari 86 tuh, buset. Iya, enggak bisa. Itu total 20 gelar Premier League. Iya kan? Arsenal mungkin setelah siapa? Arsene Wenger kan cuma Unai Emery sama Arteta. Iya. Mungkin tahun 86 ada 2 pelatih sebelumnya gitu. Dia punya 13 gelar Premier League. Nah Chelsea gue nggak tahu tuh dari 86 sampai Rosenio ya, kan? berapa puluh pelatih, berapa gelarnya? Ya lu nggak apple to apple dong kalau ngomong kayak gitu loh. Kok apple to apple? Nggak apple to apple. Nggak, maksud gue ini klub ini Chelsea emang mesti diruat menurut gue sih. Oh enggak, ya kalau statement lu gitu ya jelas. Gonta-ganti gitu pelatih tapi nggak jelas gitu loh. Iya. Ya. Tapi Dev, ya akhir pekan nanti kan Liga Inggris bergulir, ya walaupun ada FA Cup. Ya gue nggak tahu apakah Chelsea bisa. Gue sih berharap Chelsea ke final. Dan lawannya adalah Manchester City. Itu idealnya. Nggak ideal juga sih kalau ngelihat Chelsea begini sih nggak ideal juga. Ya itu secara apa namanya nama besar klub atau secara nama besar Inggris ya itu ideal lah Chelsea sama Inggris. Cuman kalau yang menjadi kejutan baru nanti Leeds yang lolos atau ya kalau City sama Southampton yang lolos kejutan. Kalau City yang lolos ya emang udah seharusnya City harusnya yang lolos gitu. Kalau Leeds lolos kejutan. Kejutan lah. Kejutan apa? Kejutan buat siapa? Buat para fans Chelsea. Hah, kalah gue gitu. Gue malah ngelihatnya kayaknya Leeds juara FA bisa jadi kemungkinan di sini. Ya kita lihat aja lah. Tapi tengah pekan ini sebenarnya menarik deh. Lu nih, tim lu tuh kan main juga tuh. Iya lo kan? Gila lo, Inter Milan ya dalam waktu 10 hari itu ketemu Como mainnya begitu lo, menang comeback mulu, kebobolan 2 gol akhirnya bisa menang. Itu gue nontonnya deg-degan sih. Tapi ya ya ini semakin dekat lah ya menuju double. Ya, menjadi raja domestik lah. Kalau orang kan selalu bilang, tadi pagi orang nanya sama gue, Bang, siapa itu kalau di Italia kalau peringkat 1-2 poinnya sama, gimana cara nyelesainnya supaya jadi juara? Biasanya kan head to head. Kalau sekarang sih akan ada playoff, 1 kali bertanding di tempat netral. Iya. Tapi dalam hati gue, apa iya nih poinnya sama gitu kan? Inter soalnya udah 12 poin nih. Ya moga-moga sih makin dekat. Hah? Enggak, maksud gue AC Milan nggak bakal nyusul lah, atau Napoli kayaknya nggak bakal nyusul. Iya, dan kemarin menang di Coppa ke final maksud gue akan menghadapi Lazio. Ya, tadi dini hari tadi Lazio menang adu penalti Dev. Yang sensasional kan kiper mudanya tuh si Motta itu ya. Jadi Italia kayaknya emang nggak pernah kekurangan stok kiper deh. Karena dalam drama adu penalti itu dia bisa melakukan save 4 kali. 4 kali? 4 kali. Penendang kedua sampai kelima Atalanta. Kagak ada yang masuk tuh? Nggak ada yang gol. Dan diselamatkan loh ya. Ditepis ya mana kiper. Dia digagalkan. Bukan yang kena tiang atau mistar kayak gitu. Ya itu akan menghadapi Lazio di final. Nah ini menariknya kalau gue lihat agenda. Final itu 13 Mei. Iya, pertengahan Mei pasti. Di Olimpico Roma. Nah 3 hari sebelum laga final Coppa Italia, Inter akan menghadapi Lazio di tempat yang sama. Waduh. Di ajang Serie A. Ya moga-moga waktu menghadapi Lazio di Serie A, Inter sudah dinobatkan jadi juara. Juara La Liga. Akhir pekan ini menghadapi Torino, moga-moga Inter bisa menang. Karena AC Milan akan ketemu Juventus. Big match tuh. Iya kan? Napoli ketemu Cremonese. Kalau misalnya gini, kalau Inter menang lawan Torino, ya di Turin, AC Milan nggak menang menghadapi Juventus, paling nggak satu tim udah nggak mungkin jadi juara, tinggal Napoli. Itu kalau dari Italia. Nggak banyak deh, tengah pekan sedikit aja. Bayern Munchen tuh udah makin dekat dengan treble. Iya, treble. Kan dia lolos domestik. Final ya, final DFB Pokal, ya kan? Iya. Menang Bukan Liga 2-0 lawan Leverkusen. Iya, maksud gua artinya musim ini satu-satunya tim di Eropa yang bisa jadi treble winners ya Bayern Munchen. Semoga Bang, ya nggak apa-apa, Bayern Munchen nggak apa-apa. Lu nggak pengen Arsenal juara Liga Champions? Makanya kan nanti gue pengen bertaruh. Iya. Ya ini maksud gua, jadi ya gimana ya? Gue lihat sih Bayern Munchen. Bayern Munchen, gue sangat mendukung keras treble winner. Terus kebayang nggak Harry Kane treble Bayern Munchen terus Piala Dunia juara sama Inggris?
nggak apa-apa sih gue. Iya, artinya hebat. Sementara mantan timnya Spurs degradasi. Itu yang gue maksud gue loh. Sedih banget hidup ya kan. Kasihan loh. Apa perasaan lo ngeliat tim lo yang membesarkan nama lo Happy itu degradasi. Iya. Terus di Spanyol, Dev. Gue sayang banget Lamine Yamal cedera tuh. Ya, tapi Barcelona menjaga keunggulan 9 Menjaga poin. keunggulan, ya, Menang tadi, ya kan. Walaupun Real Madrid juga menang. Menang ya. Ya, gue agak... Tipis-tipis aja menangnya. Kemarin gue dikoreksi sama temen juga, bang lu kok udah bisa-bisanya ngomong Real Madrid nggak dapat gelar musim ini kalau secara matematika masih bisa. Iya sih memang benar. Secara matematika. Lebang. Ya nggak apa-apa bener. Nggak buat yang nonton yang protes lu. Iya udah biarin aja. Bagus dong berarti kita ditonton. Nggak apa-apa kita emang butuh kayak gitu. Real Madrid itu memang ini kan masih ada 5 atau 6 pekan ke depan. Ya, artinya memang secara matematika masih memungkinkan, ya kan? Tapi udah kontrol udah cukup jauh. Jauh itu masalahnya. Di Barcelona. Iya, kalau masih beda 3 poin, apa 2 poin, apa 4 poin, mungkin masih bisa kekejar. Tapi kalau udah 7, kayaknya ya lo jauh sih. Iya. Gitu. Cuman nggak tahu nih, Lamine Yamal kan cedera nih, hamstring. Gue nggak tahu dia bakal berpotensi keluar dari World Cup. Kayaknya sih, aduh jangan sampai deh. Artinya ada ini ya. Beberapa pemain udah bang, maksudnya kemungkinan untuk dia tidak ikut ke Piala Dunia ya. Hugo Ekitike kan udah statement, terus Hugo Ekitike kenapa ya? Wah cedera parah dia waktu lawan PSG kemarin. Waktu lawan PSG. Iya benar lawan PSG. Nggak bakal sembuh sampai lama. Ekitike itu dari mana sih? Liverpool. Enggak maksud Prancis ya. Iya. Stoknya sih masih banyak kalau Prancis tenang. Iya, Prancis masih ada. Lah ini Lamine Yamal dari Spanyol, jangan gitu loh maksud gue. Ya semoga. Spanyol ya. Lu kan Italia lu. Lu kemarin Italia, sekarang Spanyol. Kapan gue Italia, Bang? Musiman lu musiman ya kan. Ya nggak apa-apa kalau negara mah. Iya. Ya oke. Apa tuh? Udah. Ya udahlah ya, pasti kompetisi di Eropa tetap berjalan ya. Sekali lagi berjalan. Arsenal peluang menjadi juara itu masih terbuka lebar. Tetap tenang ya kan. Bermain dengan senang. Insya Allah lo bisa menang. Ya kan? Itu aja dulu. Ya, oke kalau gitu cukup sekian dulu Bang untuk pembahasan di episode halftime break kali ini menjelang match week di akhir pekan nanti. Kalau gitu sampai jumpa lagi di edisi halftime selanjutnya. Bye bye guys, thank you. Bye.